Bagi remaja, kegagalan ini memberikan pukulan ganda untuk kepercayaan diri mereka. Mereka akan merasa gak pintar, gak mampu, bahkan bisa menilai sesuatu atau orang lain dengan negatif. Padahal, dari mana kita bisa tahu sesuatu yang gagal, sesuatu yang sempurna, kalau kita gak pernah merasakan yang namanya kegagalan. Assalamualaikum, halo ya Bunda dan sahabat Sakura, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan kita, untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Dan terima kasih juga atas dukungannya selama ini kepada channel Sakura, semoga lebih baik dan lebih berkembang ke depannya. Masa remaja adalah masa yang penuh dengan gejolak. Jadi wajar namanya proses transisi, remaja lebih rentan mengalami insecure, baik dari pendidikan, penampilan, kecerdasan, soal fisik, percintaan, dan juga persahabatan. Insecure itu wajar kok kita rasakan, karena gak ada orang yang gak pernah ngerasa insecure. Bahkan, orang yang punya CV panjang saja pasti pernah merasakan insecure. Orang yang punya penampilan menarik dan OOTD-nya selalu menarik juga pernah ngerasain insecure. Dan insecure itu sebenarnya datangnya dari otak kita, dari diri kita, yang semuanya itu sebenarnya bisa kita maknai sebagai proses belajar, dan cara mengatasinya juga dengan proses belajar. Nah, maksudnya proses belajar di sini adalah kita bisa tahu kekurangan kita dan kemudian kita bisa memaksimalkannya buat jadi lebih baik, entah dari penampilan, skill, atau kecerdasan. Nah, menurut Melanie Greenberg, PhD, seorang psikolog yang saya kutip pada laman Psychology Today 2022, mengatakan bahwa penyebab umum terjadi yang sering dialami remaja, kenapa mereka sering ngerasain insecure adalah yang pertama, takut gagal dan takut menerima penolakan orang lain. Jadi mereka berpikir bahwa semuanya harus serba perfeksionis. Kalau semuanya tuh nggak boleh ada yang gagal sama sekali. Bagi remaja, kegagalan ini memberikan pukulan ganda untuk kepercayaan diri mereka. Mereka akan merasa gak pintar, gak mampu, bahkan bisa menilai sesuatu atau orang lain dengan negatif. Padahal, dari mana kita bisa tahu sesuatu yang gagal, sesuatu yang sempurna, kalau kita gak pernah merasakan yang namanya kegagalan. Yang kedua, kecemasan sosial. Nah, kecemasan sosial ini disebabkan karena anak-anak remaja berusaha untuk memenuhi standar sosial yang tinggi, yang sebenarnya mereka buat sendiri, seperti nilai tertinggi, sekolah terbaik, masa depannya, kemudian tempat kos terbaiknya, atau pencapaian-pencapaian lainnya yang mereka buat sendiri dengan standar yang cukup tinggi. Dan inilah yang akan mendorong anak-anak remaja kita untuk memiliki dorongan untuk selalu menjadi sempurna. Dan dorongan untuk menjadi sempurna ini akan membuat anak-anak remaja kita untuk terus membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain dan membandingkan proses dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah pengalaman yang gak mengenakan. Pengalaman yang gak mengenakan di sini bisa seperti bullying, body shaming, pengucilan dari orang-orang sekitarnya, komentar negatif yang mungkin pernah mereka terima atau mereka melihat itu terjadi kepada orang lain dan akhirnya merubah mindset mereka. Dan itu sebenarnya bentuk dari penyesuaian diri mereka untuk menghindar dari peristiwa-peristiwa seperti itu. Insecure itu sebenarnya menandakan bahwa otak itu memberikan pesan kepada kita bahwa ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan dan perlu kita perbaiki. Contohnya, kita punya insecurity dengan berat badan.
Kalau kita hanya mengejar soal turunnya berat badan karena memenuhi standar sosial bahwa cantik itu langsing, nah itu nggak akan pernah memberikan dampak apapun di diri kita. Tapi kita ada effort nggak untuk merubah atau mengalihkan mindset kita ke arah yang lebih baik. Saya mau lebih sehat, hidup sehat, jadi saya harus bisa mengatur berat badan saya. Saya olahraga, saya hidup sehat, dan itu akan lebih membuat ke diri kita lebih bermakna dan akan berdampak. Contoh lainnya, kita ngerasa insecure dengan kemampuan atau skill kita. Kalau kita cuma ingin dapat pujian dari orang untuk bisa meningkatkan skill itu nggak akan memberikan makna di diri kita. Tapi kalau kita meningkatkan skill kita, karena kita ingin menjadikan diri kita tuh punya skill yang lebih baik, versi terbaik dari diri kita intinya. Nah itu akan memberikan makna yang lebih lagi buat diri kita. Jadi bukan hanya tujuannya untuk bisa memenuhi standar, tapi itu bisa mengupgrade diri kita. Jadi insecure itu boleh kalau membuat kita bisa bertumbuh dan berproses jadi lebih baik. Tapi kalau misalkan jadinya buat kita overthinking sampai depresi, kayaknya itu yang harus dihindari oleh anak-anak remaja kita. Kalau tadi di awal kita sempat membahas bahwa insecure adalah proses belajar dan cara mengatasinya adalah proses belajar juga, maka ini dia tips-tips untuk mengatasi insecure pada remaja. Yang pertama, sayangi dan hargai diri kita sendiri. Salah satu faktor yang bisa meminimalisir rasa insecure dalam diri kita adalah mencintai dan menghargai diri kita sendiri. Ketika kita menyayangi diri kita sendiri, maka kita akan bisa paham dengan diri kita sendiri. Kita bisa memilah mana yang pantas untuk kita dapatkan dan yang tidak pantas kita dapatkan. Apa yang kita sukai dan apa yang membuat kita merasa tidak nyaman. Dan inilah yang memberikan kesempatan kita untuk bisa memantaskan diri untuk orang lain. Jadi kalau kita mau memantaskan diri untuk orang lain, maka kita bisa memahami dan mencintai diri kita sendiri dulu. Dan itu yang akan membuat kita merasa bahwa diri kita ini sempurna, diri kita itu istimewa dengan apa adanya, tanpa harus merasa insecure. Poin yang pertama, pujilah apapun pencapaian yang kita dapatkan dan sesuatu yang kita miliki dalam hidup kita. Sekecil apapun apresiasi kita terhadap pencapaian dan juga perolehan yang kita punya, itu akan bisa meningkatkan kepercayaan diri kita dan akan meningkatkan rasa aman dalam diri kita. Poin yang kedua, lakukan me time untuk menyehatkan mental kita. Waktu me time ini bisa memberikan kita waktu untuk bisa mensyukuri apapun yang kita punya dan bisa memberikan kita kesempatan untuk mengenali potensi yang mungkin selama ini belum pernah kita temukan dalam diri kita. Poin yang ketiga, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita harus berhenti membandingkan diri kita dan apapun proses yang kita jalani dengan orang lain. Maka kita akan ngerasa kita aman-aman aja, gak akan pernah ngerasa yang namanya insecure. Karena kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu sama saja kita meragukan kualitas diri kita. Setiap manusia itu punya porsi kehebatannya, kesuksesannya, dan keistimewaannya juga berbeda. Jadi, maknai diri kita dengan sangat luar biasa bahwa kita ini istimewa dengan cara kita dan dengan proses kita. Yang kedua, berpikir positif. Nah, kalau kita berpikir positif, itu akan meminimalisir stres kita. Jadi kita akan merasa bahwa rasa stres itu nggak akan muncul gitu. Jadi kalau kita berpikir positif, itu akan menghilangkan perasaan-perasaan negatif yang akan menjurus kepada insecurity. Kita akan merasa jarang cemas, khawatir, bahkan overthinking.
Yang ketiga, jika kita butuh dukungan, maka mintalah kepada orang tua kita atau orang-orang di sekitar kita yang kita percaya. Dukungan orang tua dan orang-orang sekitar tentu bisa membantu menghilangkan rasa insecure dalam diri kita. Apalagi khususnya jika seorang anak remaja mendapatkan dukungan motivasi dari orang tuanya. Itu bisa membuat mereka merasa aman dan percaya bahwa masih ada orang yang selalu mensupport mereka dan memberikan cintanya tanpa syarat, tanpa harus mereka memenuhi apapun tuntutan sosial dari orang lain, dan itu akan membuat anak-anak merasa mereka dihargai keberadaannya. Yang keempat, itu adalah jauhi diri kita dengan mereka yang membuat kita insecure. Nah, salah satu faktor utama penyebab insecurity kita adalah circle pertemanan kita atau orang-orang di lingkungan kita. Nah, untuk bisa menghilangkan rasa insecure kita yang berlebihan, bahkan sampai overthinking, itu kita bisa lebih bijaksana dalam memilah circle pertemanan kita. Carilah komunitas atau orang-orang yang bisa membuat kita berkembang, bukan justru membuat kita terus merasa insecure karena berada di dalamnya. Jadi kalau misalkan kita ada di sebuah komunitas atau circle pertemanan yang di dalamnya selalu tentang membanding-bandingkan diri dan pencapaian, dan itu membuat kita insecure, maka kita bisa lebih bijaksana untuk meninggalkan dan mencari komunitas yang bisa membuat kita bertumbuh dan berkembang. Jadi, yuk teman-teman remaja, kita menjadi versi terbaik diri kita dengan mencintai diri kita sendiri. Kita nggak perlu menjadi orang lain, kita hanya perlu menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Dan insecure itu boleh, tapi jangan sampai membuat kita lupa untuk bisa menghargai diri kita dan mencintai diri kita. Kita istimewa dengan apa adanya diri kita. Kita cantik, kita tampan dengan apa adanya diri kita, dengan cara yang berbeda dari orang lain. Jadi, cintai diri kita sendiri, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mencintai diri kita sendiri? Peluk ia, rangkul ia, dan pastikan bahwa kita adalah tameng terkuat untuk diri kita, agar pandangan apapun, komentar apapun negatif gak akan mempengaruhi diri kita atau menghancurkan diri kita. Jadi, semangat teman-teman remaja, jangan kebanyakan insecure ya. Jika ayah bunda dan sahabat Sakura merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik dan juga review menarik dari kita. Jadi nantikan episode selanjutnya. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi bukankah kita bisa memperbaikinya bersama? Jadi, mari belajar bersama Sakura, sahabat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.